Turunlah, kau bilang bosan kan di rumah? Lembut Saga bicara sambil membukakan pintu mobil. Senyum terkembang dari bibir Dania saat tangannya terulur menyambut uluran tangan Saga yang berdiri di luar mobil. Kau senang? Ucapnya mengusap rambut Dania. Danau ini terlihat semakin baik saja sejak pembukaan. Berkatmu sayang. Mereka terlihat bergandengan tangan menyusuri jalan setapak menuju taman. Sore sudah mulai menjelang. Pengunjung taman terlihat ramai. Han mengikuti langkah kakek tuan dan nonanya yang terlihat berjalan tanpa arah. Hanya menikmati pemandangan danau hijau. Sedang dia sendirian. Apa yang kulakukan di sini sebenarnya? Gumamnya pelan. Danau yang ada di kejauhan itu terlihat sangat tenang. Dilihat dari sudut manapun tempat ini memang tempat yang nyaman menghabiskan waktu. Dan ia ingin tempat dia duduk ini, inilah lokasi. Dan ia ingat tempat dia duduk ini, inilah lokasi prasejarahnya bertemu dengan Noah. Saat pagi-pagi dia mengeluarkan semua energinya untuk memaki laki-laki yang ada di sampingnya sekarang. Kenapa? Kau sedang mengingat dosa-dosamu? Apa sih? Kenapa dia selalu benar membaca isi pikiranku? Sayang, memang apa yang udah aku lakukan? Aku hanya ingat pertama kalinya aku bertemu Noah di sini. Jangan bicara tentangnya. Idih, masih aja cemburu. Jelas-jelas aku dan Noah tidak ada hubungan apa-apa. Tapi Dania memilih menyudahi pembicaraan mengenai Noah. Sayang, aku mau es krim. Dania menunjuk sepasang remaja yang sedang berjalan sambil membawa 2 cup es krim bertumpuk dengan aneka topping di atasnya. Saga udah mengangkat tangannya memanggil Han yang duduk tidak jauh dari mereka. Tidak mau. Dania menarik tangan Saga keras. Apa? Han udah mendekat. Tidak mau es krim. Tidak mau kalau sekretaris Han yang membelinya. Aku mau suamiku yang beli. Menyeringai. Cih, kau mulai banyak maunya ya? Dania cemberut. Baiklah, tunggu di sini. Aku yang akan beli. Saga menepuk bahu Han. Jaga dia. Baik tuan muda. Han bisa melihat senyum licik di bibir Dania saat ia berhasil mengerjai Saga dengan semua permintaannya. Sekretaris Han, apa kau tidak kesepian? Kau merindukan Aran tidak? Menutup mulut sambil membuang muka melihat air danau yang tenang. Sepertinya ada yang aneh dengan dirimu, Nona. Han terlihat kembali duduk ke kursinya setelah Saga kembali dengan 2 cup es krim yang salah satunya disodorkan kepadanya. Apa tuan muda sedang menertawakan kesendirianku? Sampai dia memberiku es krim ini. Dipandanginya cup es krim berharga pemberian Saga itu, lalu perlahan menikmatinya. Sesuap demi sesuap sambil merasai angin yang berembus dan melihat dedaunan pohon yang berjatuhan di atas danau. Mendengar suara kedua pasangan yang sedang menikmati es krim. Jangan membayangkan adegan romantis sepasang kekasih di bawah langit senja menikmati es krim yang hanya semangkuk untuk bersama. Karena rasanya itu mustahil terjadi walaupun dalam suasana sore yang teduh ini. Kau sudah bosan hidup ya? Terdengar suara Saga yang setengah berteriak. Sudah aku bilang aku tidak suka makanan manis begitu kan? Saga masih mengunci bibirnya saat sesendok es krim penuh topping ada di dalam mulutnya. Coklat leleh yang mengumpal di atasnya terlihat manis menggoda, tapi tidak baginya, dan ia mendelik sambil mengerucutkan bibirnya kecewa. Tadinya saat melihat sepasang muda-mudi membawa es krim yang mereka makan sambil berjalan terlihat sangat nikmat sekali. Sedangkan saat Saga membawakan ke hadapannya, entah kenapa seleranya menghilang, dan yang ingin ia lakukan hanya melihat Saga menghabiskan es krim itu. Rasanya nikmat melihat orang lain makan, tapi dia sendiri tidak mau. Ayo buka, aku kan mau menyuapimu sayang. Tidak peduli dengan penolakan Saga, ditempelkan sendok ke bibir. Ayo, buka mulutmu sayang. Ulangi lagi dengan menggoyangkan kepala, bersikap semanis mungkin. Akhirnya setelah tertawa melihat tingkah Dania, bibir itu terbuka. Hap, 1 sendok besar es krim lumer di mulut Saga disambut tawa senang Dania. Kenapa aku sesenang ini yang melihatnya makan es krim? Lagi ayo suapi dia lagi sampai habis. Kau bilang mau es krim, kenapa kau cuma makan sesendok dan aku yang menghabiskan?
merebut mangkok es krim yang udah lumer, yang udah hampir separuh istrinya pindah ke perut. Kau benar-benar mau menguji kesabaranku ya, Nia? Dengan nada kesal bicara. Sudah menyuruhku antri membelinya, sekarang kau tidak mau makan lagi. Sesendok besar udah menempel di bibir Dania. Buka mulutmu. Dania menggeleng keras, mengernyit melihat es dalam sendok. Atau aku cium kau sampai kehabisan napas. Mulut Dania langsung terbuka mendengar ancaman itu. Hap. Satu sendok lumer di mulutnya. Nah, begitu kan manis. Merinding karena es krim lumer di mulutnya, tapi wajahnya langsung berbinar cerah. Enak, lagi sayang. Sekarang saat disuapi ternyata enak juga, gumam Dania semangat. Han melihat drama di depannya sambil menggigit sendok. Suapan terakhir es krim di cupnya, dikeluarkan HP dari saku bajunya. Dokter, kapan jadwal pemeriksaan rutin Nona Dania dengan dokter kandungan? Tersambung dengan dokter Harun yang sedang berjalan di koridor RS. Sepertinya dia mulai menduga sesuatu. Melihat sikap Dania, seharian ini rasanya ada yang aneh dengan nona mudanya. Seminggu lagi, kenapa? Mau aku majukan jadwalnya? Tanya dokter Harun. Apa Saga sudah tidak sabar untuk punya anak? Santai saja, kenapa? Jangan terlalu memaksa kakak ipar. Bertanya tanpa memberikan jeda, lawannya menjawab. Andia menimbang sebentar. Sementara dokter Harun masih bicara di seberang sana. Matahan belum lepas melihat sepasang suami yang sedang. Tuan muda, apa Anda tidak melihat ini di mana? Tidak, lakukan sesuai jadwal. Akhirnya dia memutuskan karena merasa tidak yakin dengan praduganya. Masih sedikit terkejut ketika melihat Saga mengusap bibir Dania sambil tertawa. Han, suara di seberang sana belum menutup telepon. Kenapa? Bagaimana hubunganmu dengan Aran? Apa kalian masih berlanjut? Klik. HP langsung dimatikan, dimasukkan ke dalam saku jas. Kesal yang tiba-tiba datang saat orang lain menyebut nama Aran, tidak bisa ia tepis semudah itu. Dasar jomblo, bisanya membahas Aran. Melihat kedua orang yang ada di depannya lagi. Apa Nona juga mulai ngidam yang aneh-aneh? Apa dia hamil? Tapi katanya hamil itu terlihat jelas dengan mual dan muntah. Shih, kenapa membingungkan begini? Han sedang berkutat dengan kata kunci dan mesin pencarian dengan kata ngidam wanita hamil. Sampai senja benar-benar menyelimuti danau hijau, dan para pengunjung mulai membubarkan diri dengan tertib. Dan ia menghabiskan waktu yang cukup lama di kamar mandi, bahkan sampai Saga memanggilnya berulang kali untuk memintanya segera keluar. Apa yang kau lakukan di kamar mandi? Menunjuk jam di dinding, dan ia udah keluar dengan memakai baju tidur berwarna biru langit. Masih duduk di bibir tempat tidur, sambil mengusap jemarinya dengan handuk. Mandi sayang, memang aku melakukan apa? Lalu naik ke atas tempat tidur, Saga sudah mau meraih tangan Dania dan menjatuhkan tubuh istrinya dalam pelukannya, tapi gadis itu menepis tangannya. Kau mau mati ya? Dania dengan polosnya menggeleng. Jangan dekat-dekat, panas. Mengambil bantal guling, memberikan jarak antara mereka berdua. Saga udah terlihat gusar menatap bantal yang memisahkan antara tubuhnya dan istrinya. Dia ingin melemparkan benda itu keluar jendela. Tidurlah sayang. Dania mencium kening Saga lalu menepuk pipi suaminya. Lembut. Hati Saga luluh dan membiarkan Dania menarik selimut menutupi tubuhnya. Apa? Dia bilang panas dan tidak mau aku menempel padanya? Dan sekarang dia memakai selimut. Tapi melihat wajah tenang tanpa rasa bersalah Dania membuat Saga kehilangan amarahnya. Dia melihat istrinya terlihat manis dengan ekspresi itu. Baiklah, karena kau menggemaskan, aku memaafkan kekurang ajaranmu malam ini. Saga pun menarik selimutnya meletakkan tangannya di kepala istrinya. Tidurlah, aku pasti lelah. Malam larut yang menyelimuti bumi juga ikut melingkupi mereka dalam buayan mimpi. Baru beberapa menit Saga belum benar-benar terlelap saat baju tidurnya ditarik. Sayang, sayang, Dania mengeraskan suaranya. Apa, tidur sana? Mau peluk? Masih menarik baju tidur yang dipakai Saga. Kali ini lebih keras. Mau peluk? Merengek sambil menarik bantal guling yang tadi dipakai memisahkan tubuh mereka. Dania menggeser tubuhnya agar menempel pada Saga. Nia,
Kau mau memprovokasiku? Tidak tahu kenapa suasana hati Dania agak terasa aneh bagi dirinya sendiri. Tadi saat dia mau berangkat tidur, dia merasa tidak nyaman melihat Saga. Tapi saat melihat suaminya terlelap tanpa memeluknya, dia merasa ada yang aneh dan kurang. Menarik baju lagi, minta peluk sekarang, tidak mau. Sepertinya kau sedang mengigau ya. Tadi kau bilang tidak mau dekat-dekat, sekarang minta dipeluk. Gusar menendang bantal yang memisahkan mereka tadi. Sepertinya aku sedikit kurang waras sayang, karena kebanyakan tinggal di rumah. Tertawa lalu menaikkan kepala dan mencium pipi Saga. Sekarang mau peluk tidak? Lebih dari itu, tertawa sambil menjatuhkan bibir di leher Dania. Apa? Tidak mau, cuma mau peluk aja. Mendorong kuat. Enak aja, kau udah membangunkanku. Jadi tanggung akibatnya. Akhirnya bukan hanya pelukan hangat yang ia dapatkan malam ini. Sementara Aran nyaris tidak bisa memejamkan matanya. Dia menggantung HP pribadinya tepat di depan wajah. Sebuah foto yang dikirimkan ibu dibumbui dengan berbagai pujian mengenainya. Setelah Aran bersikeras menolak kalimat bijak yang keluar dari mulut ibu, berubah menjadi ancaman mematikan. Tampan sih, dia juga terlihat baik. Ibu bilang kehidupan keluarganya juga baik. Pekerjaannya juga cukup mapan. Membolak-balik HP di tangan sambil mengambil bantal untuk duduk bersandar di tempat tidur. Mengingat lagi apa yang ibu sampaikan tadi saat menelpon. Lihatlah dia, apalagi yang kurang darinya Arandita? Suara ibu berapi-api dengan semangat. Dia juga tidak kalah tampan dari orang itu. Paham siapa yang dia maksud dengan kata pengganti orang itu. Ibu, sanggahan pertama. Jangan membandingkannya dengan sekretaris Antarna Group. Mereka tidak sebanding. Laki-laki yang dijodohkan ayahmu jauh lebih baik dari semua hal. Ya kecuali uangnya. Suara ibu terdengar kesal saat menyebutkan kelebihan yang tidak bisa ia terbantahkan. Tapi dia lebih baik daripada orang yang sudah menghancurkan masa depanmu. Tanda jelas kalau ibu benar-benar tidak menyukai sekretarisan. Sekalipun wanita itu belum pernah bertemu langsung dengannya. Ibu menolak kedua kali dengan panggilan yang lebih keras. Kau bisa pulang kan? Mintalah izin kepada Nona Dania. Ibu akan menyiapkan semuanya. Kamu tinggal bertemu dan kenalan dengannya langsung. Tidak mau? Menjawab tegas. Anak ini. Bahkan sekarang suara ayah Aran terdengar juga. Ibu sedang mencari bala bantuan. Dengar kata ayahmu Aran, kamu juga udah tidak muda lagi. Paling tidak bertemu dengannya dulu baru buat keputusan. Agak melunak suara ibu. Ibu, aku tidak mau. Udah aku bilang, aku akan melunasi pinjaman rumah dan mengumpulkan uang baru memikirkan menikah. Aran bergulingan di tempat tidur, membuat sekesta sebuah wajah di pikirannya bervisualisasi lewat jemarinya di udara. Kau mau aku menunggu di depan gedung Antarna Group? Akhirnya mengancam lagi karena anaknya keras kepala. Ibu selalu memakai kalimat itu sebagai senjata. Memang aku bekerja di gedung itu apa? Sampai kau mau menungguku begitu? Kau mau membawa sapu juga? Ibu akan membuatkan jadwal pertemuan kalian. Minta izin pada Nona Dania untuk pulang. Bagaimana aku minta izin di situasi genting begini? Bahkan aku saja belum selamat 100%. Kalau kau masih mengharapkan sekretaris Antarna Group itu, suruh dia datang ke rumah. Ibu akan menyambutnya dengan tangan terbuka kalau dia datang. Dengan sebatang sapu tentunya, gumam-gumam geram di ujung telepon sana. Ibu tunggu kabar dari Maran, atau ibu benar-benar akan menunggu di depan gedung Antarna Group. Ibu, aku itu tidak bekerja di sana. Apa? Dia mematikan HP? Dasar ibu. Aran menurunkan tubuhnya untuk berbaring menarik selimut. Apa aku coba saja ya? Toh tidak ada ruginya sama sekali. Hubungannya dengan sekretarisan baru sebatas benang tipis. Sekeras apapun dia berusaha memperjuangkannya, tidak ada jaminan ke depannya semuanya akan lebih baik. Kebahagiaan Tuan Saga adalah tolak ukur yang dipakai sekretarisan, dan kata bahagia itu begitu abstrak di mata Aran yang sederhana. Tuan Saga sudah terlihat sangat bahagia bersama nonanya, tapi aku tetap masih belum rela berpaling. Kenapa aku bisa menyukai orang sepertimu sih? Cinta selalu membuat orang keras kepala.